Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, nama saya Teguh Muryanto. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang bahasa pemrograman Swift. Namun sebelum kita saksikan videonya, mari kita support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Swift adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Apple untuk pengembangan aplikasi di dalam platform khusus buatan Apple. Bahasa ini tergolong ke dalam golongan objek fungsional atau functional object dan dirancang agar dapat bekerja dengan Objective-C. Ya, Swift dibuat pada tahun 2014. Bahasa ini juga bahasa pengantarnya para Mac developer atau iOS developer dan platform Apple lainnya. Bahasa ini dibangun dengan compiler LLVM dan juga Xcode. Swift merupakan salah satu bahasa pemrograman object-oriented. Bahasa ini didesain untuk berjalan bersama framework Cocoa dari Apple. Selain itu, dasar dari bahasa ini adalah Objective-C. Dengan alasan ini, C, Objective-C dan juga C# bisa berjalan dengan Swift di program yang sama. Bahasa pemrograman Swift ini dikembangkan oleh Chris Lattner. Ya, tujuan dari Chris Lattner adalah menyelesaikan kesulitan yang ada di bahasa Objective-C. Versi pertamanya lahir pada tahun 2014 dan kemudian diumumkan di Worldwide Developer Conference atau WWDC milik Apple. Bahasa pemrograman Swift ini merupakan bahasa pemrograman berbasis objek yang digunakan oleh Apple untuk mengembangkan aplikasi atau program pada iOS dan juga OS X. Bahasa pemrograman ini dikembangkan sebagai pengganti dari bahasa pemrograman Objective-C. Seperti pada umumnya IDE, maka Xcode menyediakan semua kebutuhan programmer seperti editor, ada compiler, debug, dan juga runtime simulator. Selain itu, Xcode juga dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengembangan aplikasi seperti repository dan juga version control seperti pada GitHub. Ya, Xcode terintegrasi dengan aplikasi GitHub dan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan software configuration management untuk kerja tim dan berbagai pekerjaan lainnya. Dibandingkan dengan Objective-C dan juga Python, bahasa ini lebih unggul dalam algoritma pencarian, misalnya pencarian suatu integer dan juga non-short array. Beberapa aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman Swift diantaranya ada VS Code, kemudian ada Khan Academy, ada Yahoo Weather, kemudian ada Strava, ada Skyguide, ada Hipmunk, dan juga ada aplikasi-aplikasi lain diantaranya ada Spotify, Instagram, dan juga YouTube versi iOS. Keunggulan dari bahasa pemrograman Swift ini diantaranya yang pertama terbilang modern. Ia bersifat kekinian, modern, dan juga clean. Bahkan kalian tidak perlu menggunakan titik koma, ya layaknya di bahasa pemrograman lain. Ini membuatnya akan mudah dibaca dan tentu saja dijaga untuk kualitasnya. Yang kedua, sifatnya adalah aman. Bahasa pemrograman Swift ini diklaim lebih aman sebab bahasa ini tidak punya kelompok kode yang berpeluang dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah cepat. Ya, Swift sudah menggunakan teknologi compiling LLVM. Ini membuatnya akan cepat terbaca dan pada akhirnya program ini akan bisa dijalankan dengan cepat. Keunggulan berikutnya adalah mudah. Ya, bahasa ini bisa membuka jalan untuk menuju kemampuan programming atau untuk belajar programming. Ada aplikasi pada iPad yang bernama Swift Playground di mana di dalamnya kita bisa bermain sambil belajar Swift. Nah, kemudian berikutnya adalah open source atau gratis. Ya, bahasa pemrograman Swift ini dibangun secara bersama-sama. Ada source code, ada bug tracker, ada ruang obrolan dari dan untuk developer itu sendiri. Semuanya itu ada di forum yang berjudul swift.org. Ya, di situ jadi ada forum untuk bertanya jawab atau mungkin sharing tentang beberapa hal. Komunitas ini mempunyai kontributor dari dan
dari dalam dan juga dari luar Apple. Berikutnya adalah bahasa pemrograman ini mendukung Objective-C. Swift bisa berjalan bersama-sama bahasa dan juga API Objective-C. Keunggulan berikutnya adalah memory management. Ya, Swift secara otomatis akan mengatur dan manajemen penggunaan memori, sehingga kita tidak perlu terlalu fokus memikirkan untuk manajemen memorinya nanti bagaimana. Ya, manajemen memori memang sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi dan juga device yang digunakan. Setelah kelebihan dari bahasa pemrograman Swift, berikutnya adalah kekurangan dari bahasa pemrograman Swift. Ya, karena bahasa ini masih sangat mudah, maka bahasa ini tidak punya terlalu banyak library, serta masih banyak lubang atau hole di sana-sini. Nah, ini membuat program berbahasa Swift harus terus disesuaikan dengan versi terbarunya. Tentu saja ini akan memakan waktu yang tidak sebentar dan juga tenaga yang tidak sedikit. Nah, berikut ini adalah contoh penulisan coding dari bahasa pemrograman Swift. Dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kita tentang bahasa pemrograman Swift. Semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Saya Teguh Muryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.